dt pada V tetap sama dengan ds per dv pada T tetap. dp per dt pada V tetap ds per dv pada T. Terbukti ya yang ini. Nah, sekarang yang atas. dt per dp S tetap. Nih, sorry. Apa? dt per dp. dt per dp pada S tetap sama dengan dv per ds pada P tetap. dv per ds pada P tetap. Ini satuannya positif. Makanya di sini untuk dua ini positif. Coba kemarin yang tanya. Saya, Prof. Rahila. Iya, Rahila ya. Udah kejawab ya, Rahila? Sudah, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, ini mungkin bisa Anda capture aja. Ya, paham sampai di sini? Paham, Prof. Oke, paham. Kalau paham, saya mau ke sini sebentar. Kemarin ada yang ini pemahaman ini. Ini sebenarnya tinggal baca aja. Oke, sampai di sini dulu. Kita tahu rumus DG sama dengan DH. DG sama dengan H min TS. Itu rumusnya kayak gitu. G sama dengan H min TS. Kalau dikasih D, jadi D semua. Tapi ingat, ini dalam kurung ganti-gantian. TDS, SDP. Duanya minus, karena ini minus. Nah, kita tahu bahwa H sendiri, H adalah U ditambah PV. Berarti DH sama dengan DU, DPV. DPV diuraikan satu-satu. PDV, VDP untuk DH. Jadi, DH miliknya DH ini, yang ini, bisa menggantikan di atas ini. Sehingga DG sama dengan ini DU, PDV, VDP, min TDS, min SDT. Nah, ini DG. Nah, DU sendiri sama dengan TDS min PDV. Yang ini tinggal pindah aja di sini. Sekarang bisa saling coret semua. TDS, ini TDS, hilang. Terus apa lagi? Min PDV plus PDV. Hilang juga. Yang tersisa adalah VDP min SDT. Nah, itu adalah G. Jadi kita punya DG rumus ini sama rumus yang tadi. Saya minta Anda capture tadi, yang saya uraikan tadi. Itu juga udah dapet. Jadi kita udah bisa selesaiin ini semuanya. Ini Maxwell relation udah bisa kita selesaikan. Ada pertanyaan untuk yang Maxwell? Nggak ada? Kalau nggak ada, Prof. Oke, kalau nggak ada kita ganti slide. Oke, kita ganti slide di sini. Nah, ini agak effort. Tolong perhatikan ke papan, ke layar. Ini adalah suatu persamaan, di mana persamaan ini 2 mol gas ideal monoatomis dimasukkan ke dalam siklus Carnot, berarti lingkar Carnot ya, yang beroperasi antara temperatur 227 dan 27. Jika V1 diketahui 5 desimeter kubik dan V2-nya 10 desimeter kubik, hitung besaran termodinamika Q, W, dan U pada setiap tahap. Anda tahu bahwa ini soal, ini menyangkut kondisi apa aja? Kondisi apa kira-kira? Ada adiabatik, ada isoterm. Jadi sebelum melanjutkan lebih jauh, kita harus ngitung V3, P3, V4, P4. Harus diketahui. Ini kira-kira gambarnya udah kebayang? Jadi di sini reaksinya pertama apa? Kalau V1-nya mana? V1-nya 5 desimeter kubik, V2-nya
10 desimeter Kiki. Ini reaksinya apa? Ekspansi apa kompresi? Ekspansi, Prof. Ekspansi. Ekspansi, temperaturnya kira-kira apa yang terjadi di sini? Yang diketahui baru V1, V2. Anda harus cari V3, P4, P3, P4. P1 juga belum tahu kan? P2 juga belum tahu. Ini ada cara cepat. Bisa lihat ke papan dulu, bentar. Oke. Ini Anda harus lihat ini. Anda harus lihat ini. Saya gambar ya. Oke. Masih ingat kan gambar ini? Kalau ini kondisi 1, ini kondisi 2, ini kondisi 3, ini kondisi 4. Ini satu, ini apa nih? Sumbu ini apa? Baik, Prof. P, oke. Ini ada berapa yang hadir ya? Ada berapa yang hadir ini sekarang? Saya daripada pindah ini. Kalau yang tertera di Zoom itu ada 89, Prof. Iya, baru sedikit ya. Harusnya berapa kelas ini? Iya, Prof, karena kebanyakannya itu izin praktikum, Prof. Jadinya sedikit yang datang. Oke. Oke. Sekarang perhatikan, ini diagram PV. Ini kira-kira 1 ke 2 prosesnya apa? Isotermal, Prof. Oke, isotermal. Isotermal di sini. Temperaturnya berapa? 227 Celcius. Betul. 27 derajat Berarti Celcius. ini ya 227 ya. Ini 227. Yang 27 sebelah mana? Proses berapa yang 27? 4 hingga 3. Hah? 3 ke 4. 3 ke 4, Prof. Pintar. Ini 1, 2 isoterm. 2, 3 adiabatik. 3, 4 isoterm lagi. Tapi temperaturnya turun. Ingat awal saya kuliah. Kan saya udah ajarin. Semakin naik ke atas sana, temperatur semakin tinggi. Ya kan? Oke. Berarti ini ke sini apa? 4 ke 1 adalah adiabatik. Nah, sekarang perhatikan yang adiabatik. Ini adiabatik. Kalau ini adiabatik, T-nya pakai T mana? T-nya pakai T1. Ini adalah T1. Ini adalah T2. Jadi di sini pakai temperaturnya adalah T1. 4 ke 1 temperaturnya pakai T2. Paham? Oke. Sekarang pakai T1 berarti di sini kondisi 2 ya. Untuk kondisi 2 ini T1 kali V2 pangkat R dibagi VP sama dengan di sini T-nya T2, V-nya V3 dibagi R pangkat CV. Nih. Sampai di sini paham? Paham, Prof. Paham, Prof. Kita lanjut, nak. Nah, substitutkan sekarang harganya. Di mana kalau gas monoatomis, ya, contohnya H2, N2, Cl2, Br2, itu monoatomis. Maka CV itu 3/2R. CP-nya 5/2. CP dikurang CV sama dengan NR. Ini berapa? 5/2 dikurang 3/2 berapa? 2/2. Berarti berapa? 1 kan? Bener nggak? Iya, Prof. Iya. Ya, Prof. Ini molnya berapa? Molnya 2. Ininya berapa? 5/2 sama 3/2. Nah, ini sudah salah. Inilah kelemahannya buku ini. Jadi harusnya
Kalau CP-nya itu 5/2, kan rumusnya CP min CV sama dengan NR kan? Paham? Saya tulis lagi. Tolong bilang ya, ini masih banyak yang kita bahas, nanti kamu sendiri yang rugi kalau saya nggak ngejelasin. Jadi kalau iya paham langsung bilang paham, saya cepat daripada nanti ada soal yang nggak bisa bahas, nanti Anda bingung belakang. Kita rumusnya kan CP dikurangin CV sama dengan apa, Nak? Ayo bicara, Nak. NR, ya kan? Kalau gitu nanti kalau waktunya habis belajar sendiri ya. CP min CV sama dengan NR. Oke, kalau CP-nya 5/2, dikurang CV-nya 3/2. Ini ada R-nya ya. Ada R-nya, di sini ada R-nya juga. Sama dengan berapa, Nak? 2/2. 2/2 itu berarti R doang kan? R doang kan? Berarti di sini ini N-nya kan? Iya, Ya, Prof. Prof. sementara di soal tadi diketahui N-nya sama dengan berapa, Nak? 2. Kalau N-nya 2, ini 3/2, maka CP-nya harus berapa, Nak? 8/2, Prof. 7/2, Prof. Kita mau tanya ini kan? CP kan? Berarti CP itu sama dengan apa? CP itu sama dengan, ininya jadi 2R ya. 2R, ya kan? Dikurang 3/2. Oke. Jadinya berapa? Ini 2 itu berarti 4. Berarti tinggal setengah ya? Iya, Prof. Itu apa nggak ditambah, Prof? Itu dikurang apa ditambah? Salah. Ditambah. Benar, Anda. Ini berarti 7/2 ya? CP-nya harusnya 7/2. CP. Ini kan 4/2 kan? 4 ditambah 3, 7. 7/2 R. Nah, yang benar ini. Inilah buku ini banyak salahnya. Jadi CP-nya ini bukan 5/2, tapi CP-nya harusnya ini. Paham? Paham, Prof. Tinggal masukkan rumus, Nak, di adiabatik. Pakai rumus tadi. T1 V2 pangkat R dibagi CV sama dengan di sini V3 pangkat R dibagi CV dikalikan T-nya T2. Maka kita dapat, berarti ininya berubah nanti. Atau kalau mau nggak berubah, maka soal ini dihitung biar sama dengan ini ya. Biar sama dengan ini, maka ininya diganti aja boleh. Ininya diganti bukan 2 mol, 1. Diganti 1 mol. Dari hitungannya persis kayak gini. Nggak ubah. Berarti V3-nya dapat 21. Bener nggak kira-kira? Cek dulu. V1 5 liter. V2 10. Cocok nggak? Di sini 5 liter. Di sini 10. Di sini 21. Masuk akal kan? V3 lebih gede daripada V2. Bener ya? Iya, Prof. Oke, sekarang kita masuk ke proses 4. Ini proses 1, ini proses 2, ini proses 3, ini proses 4. Yang terakhir, ini adiabatik juga. Adiabatik di sini gimana cara ngitungnya? T2 V4 pangkat R dibagi CV sama dengan T1 V1 pangkat R dibagi CV. Paham? Paham. Oke. Caranya sama persis. V-nya dapat 10,76. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana menghitung U? Jelas dong. Tahap 1 ini, dari sini ke sini, tahap 1 ini, dari 1 ke 2, atau jangan pakai 1, 2, ini pakai A, B, C, D boleh.
Tahap 1 dalam kurung A ke B. Ini 0 U-nya. Karena apa? Isoterm. Paham? Paham, Prof. Sekarang ini apa yang salah? Ayo, kamu harus pintar. Apa yang salah di sini? Kalau proses isoterm itu, masih ingat kan? Proses isoterm itu, mana sih ya tulisan ini? Saya hapus saja ini biar nggak rame. Biar tinggal gambar itu. Sebentar. Ini saya hapus. Nanti ini saya share, langsung Anda bikin catatan ya. Kalau Anda rasa penting, Anda bisa langsung foto-foto boleh. Nih, Anda lihat di sini. Kita tahu bahwa U sama dengan I plus W. Untuk isoterm, U itu kan sama dengan 0, ya kan? Berarti apa? Q sama dengan min W. Benar nggak? Iya, betul, Prof. W-nya sendiri, ini ekspansi kan? Ekspansi berarti dia minus kan? Jadi W sama dengan minus punya ini ditambah dia ekspansi minus lagi N T ln ini. Ln berapa? P2 dikurang V1. Jadi ini udah benar. Minus. Jadinya positif. Tapi untuk siapa? Untuk Q. W-nya enggak. W-nya harus sama dengan min ini. Berarti W sama dengan minus 5,76 kilojoule. Paham? Paham, Prof. Gitu ya caranya ya. Jadi ini kerjanya negatif. Ini. Negatif ini karena U-nya 0. Maka Q sama dan ini pindah ke kiri. Min W. Min yang ini karena ekspansi. Paham? Paham, Oke. Prof. Paham, Prof. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Kita masuk ke hapus. Ini saya hapus. Oke. Biar gambar itu masih kita bahas. Kita masuk ke selanjutnya. Tahap 2. Tahap 2 apa? Tahap 2 ini. Reaksi apa? Adiabatik. Oke, adiabatik Q-nya 0, setuju. Adiabatik Q-nya 0. Berarti U sama dengan apa? Nah, ini hati-hati. Adanya juga yang salah ini di sini. Ayo. Ingat. U sama dengan W, Prof. Nah, U sama dengan Q plus W. Benar sekali kamu. Karena Q-nya itu 0, maka U sama dengan W. Jadi nggak boleh gini. Positif. Ini loh, buku ini banyak salahnya tuh kayak gitu. Jadi kalau nggak dijelasin kamu pasti bingung. U sama dengan W. Nah, U sendiri sama dengan N CVDT. Hati-hati N-nya kalau 2. Harus masuk 2 tadi. Ini di sini 1. Ya kan? Ini 3/2 dari mana? CV kan 3/2 R. R-nya pakai yang Joule. Karena memang satuannya apa? Energi dalam. Masa energi dalam liter atmosfer? 3/2 R. Tapi kan molnya belum dimasukkan soal ini. Jadi belum benar jawabannya ya. Jawaban masih salah. Tadi ada NCVDT. NCV, T-nya dari mana? Dari sini, dikurang sini. Ini tujuan akhir, tujuan awal. Berawal inisial di sini ke sini. Berarti 300 dikurang 500. Benar. Oke. Ya? Paham. Nah, sekarang proses yang ketiga. Proses yang ketiga apa?
Dari 3 ke 4. Kompresi. Isoterm ini kompresi ya. Kerja kompresi, W-nya positif. Benar. W-nya positif. Berarti nRT ln V berapa? V4 V3. dibagi V3. Oke. Q-nya apakah W sama dengan Q? U-nya 0. Berarti Q sama dengan min W. Ini salah. Q sama dengan min W. W-nya dapat sekian. Min berarti Q-nya positif. Hati-hati ya di ujian kalau Anda salah negatif atau positif, angkanya misalkan sama 3,46 tetap salah sama saya. Jadi di sini jawabannya W-nya sama dengan berapa? N-nya udah masuk nih. Yang di sini tadi nggak masuk N-nya ya. Belum masuk N-nya. Belum bener ini. 499 belum bener. Ini udah bener. N, R, T, ln. Ln siapa? V4 dibagi dengan V3. Ini punya siapa nilai ini? Ini miliknya si W. Lalu Q berapa? Q min W. Berarti berapa? Min positif. Berarti berapa? 3,46 kilojoule. Oke? Paham di sini? Paham, Prof. Paham, Prof. Oke, saya lanjutkan. Yang satu lagi apa? Yang kurang? Isoterm, adiabatik, isoterm, adiabatik. Oke, ini 4 ya. 4 ini loh. Ini apa prosesnya? Oh iya benar. 4-nya adiabatik. Adiabatik berarti Q-nya 0 ya. Q-nya 0. Ini bekas saya harus dihilangkan ini. Nanti salah melingkar-lingkar saya. Nah. Adiabatik 4 ke 1. Ada emang di program boleh. Jadi supaya Anda nggak bingung, buat aja ini jadi A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Jadi kita sekarang mau bahas posisi 4. Posisi 4 itu adalah apa? D ke A, Prof. D ke A. Apa yang 0? Kalor. Ya. Kalor yang 0. Terus kemudian apakah ini benar? Kembali lagi. Anda harus tulis tuh. Hukum ke 0-nya. Gimana? U sama dengan Q plus W. Q-nya 0, nak. Berarti energi dalam sama dengan kerja. Ini salah. Strength. Udah jelas. Dan salah lagi apa? Ini benar. Muncul 2 mol. Yang tadi nggak ada 2 molnya yang atas, ya kan? Iya, Prof. Temperaturnya dari berapa, nak? Atas dong. Tujuan akhir. Inisial, finish. Berarti finish dibagi inisial. Finishnya ini. Berarti 500. Sorry kok dibagi. Dikurangin. 500 dikurangin 300. Dapatnya sekian. Nilai ini sama. U dan W sama. Paham ya? Oke, selesai untuk soal ini. Kita lanjut ke soal yang lain. Nah, Anda kalau mau hitung entropi bisa pakai dari delta H Watt dibagi TB. Tapi lihat slide presentasi saya yang hari kemarin. Kan ada yang sifatnya integral. Ya, ini dia. Ini harus diingat, jangan sampai lupa. Soal seperti ini sering keluar juga. Karena aku juga tadi pokoknya telat. Bocor. Jam itu baru bangun. Siapa nih? Nah, pakai ini ya, nak.
Ini adalah menghitung entropi ketika temperaturnya bukan STP, bukan standar temperatur dan tekanan. Jadi dari 0 sampai TF. TF itu tadi apa? Dari sini. Dari 0 sampai T freeze, titik beku. CP per T dt. Ditambah delta H fusion dibagi TF. Delta H fusion. Fusion apa? Dari es padat menjadi liquid. Nih, es menjadi liquid. Delta H fusion. Kalau di sini dari liquid ke gas, delta H evaporation. Jadi di sini mainnya integral, ini baru delta H dibagi TF. Integral lagi di sini delta H evaporation dibagi T boiling karena evaporation. Ininya integral lagi. 3 kali integral 2 kali delta H dibagi T. Ini wajib Anda hafal kalau kita pengen mengetahui entropi di luar temperatur standar. Nanti ada contoh soal. Oke, kita lanjut. Ini udah dibahas. Ini. Atau kalau mau lengkap ini aja langsung di sini deh. Ini rumusnya. Delta S ini juga bisa kondisinya seperti ini kalau tergantung case-nya ya. Kalau dia sederhana, tidak proses dari es meleleh kemudian menjadi uap gas. Tadi kan ini kan gitu. Kalau ini kan gitu ceritanya. Dari es beku sampai gas, uap air. Prosesnya diikutin gitu. Dari sini sampai sini gitu. Tapi kalau ini hanya 2 kondisi gitu ya. Dari T1 T2 ya, seperti itu. Jadi delta S itu CV ln T2 dibagi T1. Nih, ini aja pakai rumus ini. NCV ln T2 dibagi T1 ditambah NR ln V2 dibagi T1. Ya udah, kita ada yang salah. Salahnya di mana? CV itu kapasitas panas pada volume tetap kan? Kok ini volumenya berubah? Harusnya ini bukan volume, tapi tekanan. P2 per P1. Nah, ini kalau yang CP, karena kapasitas panas pada tekanan tetap, ini bukan tekanan yang berubah, tapi volume. Jadi buku ini banyak sekali salahnya. Ya, hati-hati. Nah, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contohnya. Diketahui kapasitas panas molar pada tekanan konstan, berarti apa? CP. Ya, O2 diberikan gambar ini, O2 aja. Jika temperatur sistem mengandung 2 mol O2, N-nya 2 ya, dipanaskan dari 27 sampai 227, diekspansi dari 2 liter menjadi 8 liter, itulah perubahan entropi. Gampang kan? Delta S sama dengan N. CP DT per T. T-nya dari T1 sampai T2. Kemudian ditambah lagi ini. Tambah lagi rumus ini sisanya. Kalau CP ininya jadinya V. V-nya yang berubah. Bukan P yang berubah, tapi V. Ini terbukti nih soalnya. Yang berubah di sini apa? V. 2 liter menjadi 8 liter. Nah, masukkan ini. NR ln V2 dibagi V1. Berarti ln 4 nih, ln 4. Ini integral yang tadi di sini diselesaikan ini. Kan satu-satu tuh. Ini kalau integral berarti 25,723 T2 dikurang T1. Ini setengahnya T-nya kuadrat, kan gitu. Ini sepertiganya di depan T pangkat 3, kan gitu kan? Nah, satu-satu nih. Ini. Ya. Oke. Integral dari dapat selesai. Tinggal Anda hitung. Oke, sekarang perhatikan yang ini. Sekeping logam yang beratnya 2 kg pada temperatur 500 derajat Celcius ditempatkan 4 kg air
pada 300 Kelvin. Jika kapasitas panas air adalah 4,184 Joule, itu satuannya, dan kapasitas panas logamnya 22, hitunglah perubahan entropi. Nah, sekarang Anda lihat, siapa yang memberikan panas? Logam atau air? Logam, Prof. Logam. Logam 500 memberikan kepada air yang 300. Iya kan? Sehingga dicapai temperatur 500 derajat Celcius itu kalau dijadikan Kelvin menjadi berapa? Tambah 273. 773 kan? Iya, Prof. Siapa logam? Berarti 2 kilo kali 10 pangkat 3 supaya gram. Logam berapa kapasitas panasnya? 22. Ya kan? T-nya berapa? T-nya dari 500 ke T pertemuan. Ini akan kita cari T pertemuannya. 733 salah ya. 500 ditambah 273 harusnya 773. Bukan 733, tapi 773. Sekali lagi, buku ini banyak sekali yang kesalahannya. Oke. Oleh absensi udah dibagi, oke. Nah, Anda lihat sekarang di sini yang memberikan panas siapa? Logam. Logam dari 773 pada temperatur campuran yang kita cari. Sekarang si airnya berapa nih? 4 kg. 4 kali 10 pangkat 3 gram. Kapasitas air ini 4,184. T-nya berarti T campuran dikurangin T logam. Dapatlah T campuran 643. Jadi masuk akal ya. Si pemberinya siapa? Logam 773. Yang menerima siapa? Air. Airnya berapa? 300. Antara 300 sama 773 tercapai kesetimbangannya di 643. Kalau saya tanya, ini aplikasi hukum keberapa? Kesetimbangan thermal, hukum termodinamika ke Termodal tuh. betul. Oke. Anda udah paham berarti delta S tinggal cari delta S untuk logam CP ln T2 dibagi T1, untuk airnya CP ln T2 dibagi T1. Logamnya berarti 22 CP-nya, ya kan? Ini adalah masanya, harusnya bukan massa, harusnya apa? Mol. NCP dt. Paham? Harusnya mol yang dicari. Logamnya harus tahu MR harusnya. Sekali lagi nih kelemahannya. Ln T berapa? Ini logam. T2-nya campuran ya. T campuran 643 dibagi T logamnya. Ditambah yang air. Air ini. Ini beratnya. Beratnya gram, harusnya mol ya. Ln campuran dibagi dengan T-nya si air. Ini jumlahnya. Nilai ini masih belum benar karena ini masih satuan gram ya. Tapi karena di sini kapasitas panasnya dinyatakan bukan dalam mol, dinyatakan dalam gram, berarti Anda bisa coret. Berarti jawaban ini bisa dipercaya. Ya, karena kapasitas yang pada umumnya satuannya adalah mol, di sini dalam gram. Jadi ini bisa coret. Benar jadinya. Oke. Saya lanjut ini. Nah, ini perhatikan. Ini reaksi pembentukan apa? SO3 dari SO2 ditambah O2. Artinya apa? Gas SO2 kalau dibakar, bisa saja saya kayak gitu nanti di soal. Gas SO2 dibakar membentuk SO3. Anda bikin persamaannya. SO2 dibakar menjadi dibakar itu pasti pakai O2 kan? Menjadi SO3. Nah, sekarang Anda lihat SO3. Ini O-nya ada 3. Ini O-nya 2, ini O-nya 2. Berarti nggak benar nih, ini harus dikalikan 2. Kalau ini dikalikan 2, S-nya harus ada 2. Berarti sini 2 juga. Sekarang udah seimbang. S yang kiri ada 2, S yang kanan ada 2. O yang kiri ada berapa?
4 tambah 2, 6. Ini 6. Ada 6. Udah selesai. Clear. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini data given. Entropi pada STP. Untuk siapa? SO2. Ini untuk O2. Dan ini untuk SO3. Buku ini sekali lagi belum lengkap. Nggak dikatakan ini. Angka 256,23 milik siapa. Maka saya tulis tangan ini. Untuk SO3. Maka Anda harus membuat delta S standar. Jumlah produk dikurangi jumlah reaktan. Produknya tadi apa? 2 kali SO3. Dikurangin 2 kali SO2 dan dikurangi 1 kali. Nah, angkanya dimasukkan. Dapat jadinya ini. Keluar lagi. Lihat ya. Ini bocor lagi. Fadlan. Ini adalah delta S standar. Reaksi ini. Karena memang pertanyaannya hitunglah entropi 298 loh standar. Ya tinggal emang semudah ini. Dikasih data ini tinggal jumlah mol produk, jumlah mol reaksi, dapat selesai. Nah, giliran yang ini rempong. Apa bedanya di sini? Hitunglah entropi untuk reaksi yang disebutkan dalam latihan 1225. Ini dia 1225. Jika temperaturnya 504. Nah, loh. Tidak STP kan? Kalau tidak STP, maka Anda menggunakan rumus yang udah saya kasih di kuliah tadi. Anda hitung yang standarnya udah dapet, ini berarti ini di standarnya, ini dihitung. Nah, kan rumusnya seperti ini rumusnya. Delta S pada 504 sama dengan delta S standar ditambah integral dari 298 sampai ke 500. Ininya pakai fungsi ini. CP, diketahui CPO2, SO2, SO3. Dicari delta CP. Delta CP sama dengan 2 mol produknya apa? SO3 ini dalam kurung semua. Seret, kurung. Dikurangin 2 mol SO2 49,77 nih. 1 kurung semua. Dikurangin 1 mol. Dari mana nih 1 mol, 2 mol, 2 mol? Ya dari reaksi kimia ini. Setelah delta CP Anda tahu semuanya, dapatlah ini fungsi T kuadrat. Tinggal masukkan rumusnya. Yang 298 udah dihitung kan ini. Minus 189 masuk di sini minus 159. Yang delta CP ini masuklah di sini. Temperaturnya 298 sampai 500. Semudah itu ketemu. Jadi apalin rumus ini. Entropi pada T sama dengan entropi standarnya. Berarti ini Anda menghitung ya. Dari entropi produk dikurangin entropi reaksi. Sementara ini integral dari 298 ini ke T yang diinginkan. Kalau di sini 500. Delta CP per T dt. Delta CP per T dt. Nah, delta CP-nya ini. Analisa katanya. Ya. Oke. Delta CP-nya ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini kan delta CP per T. Ada T-nya di sini, hati-hati ya. Ada T di sini. Kalau ada T di sini berarti 76 ini tidak 500 dikurang 298 ya. Integral jadi ln. Minus 76,4 ln 500 dibagi 298. Ini T dibagi dengan T habis. Berarti ya tinggal 500 dikurang 298. Ini kuadrat, ini 1. Berarti tinggal T. Setengah T kuadrat jadinya ini. Setengah, ini dikuadratin. 500 kuadrat, 298 kuadrat. Totalnya
Selesai kuliah kita. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ya, Aulia. Maaf, Prof, izin bertanya. Tadi yang soal ada 4 tahapan reaksi, itu kan di akhirnya ada efisiensi. Nah, saya mau bertanya, itu efisiensi itu fungsinya untuk apa dan kenapa harus menghitung efisiensi? Itu saja, Prof. Terima kasih. Efisiensi hitungnya efisien pakai 1 min T cold dikurang T hot. Jadi efisiensi sama dengan 1 dikurang tadi temperatur coldnya berapa? 27, 300 Kelvin. Dibagi temperatur hotnya berapa tadi? 227. 227 berarti 500. 1 dikurang 300 per 500. Itu efisiensinya. Baik, Prof. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan? Della, ya. Mohon maaf, Prof. Tadi dari integral menjadi lente itu bagaimana ya, Prof? Yang ini, yang delta S ini ya? Iya, Prof. Oke, kamu yang ini udah paham, Della? Sudah, Prof. Oke, ini itu dihitung kenapa, Nak? Sebenarnya soal ini seperti anak tangga. Soal 1225 itu pertanyaannya hanya menghitung delta S STP. Standar 298. Diketahui ini data given. Tinggal hitung aja. Berarti jumlah mol produk ada 2 mol nih, SO3. SO3 berapa delta S-nya? Ini ada S-nya. Ini SO2, salah. Ini O2. Ini SO3. 2 kali SO3 dikurangin 2 kali SO2 1 kali SO saja. 1 kali SO2, 2 kali SO2, 1 O2. Dapatlah angka ini. Ini adalah delta S 298. Jawaban dari soal yang 1225. Sekarang Della, yang 1226 soalnya adalah sama. Tetap menghitung delta S, tapi bulatnya ini tidak dicoret. Jadi ini tandanya beda ya, ini. Bentar. Oke. Hati-hati kalau menulis ini. Delta S kalau dia begini dan dicoret, itu dia standar. Berarti 298. Artinya dia pada standar temperatur dan tekanan. Standar temperatur tekanannya berarti temperaturnya adalah, mau saya rada-rada, 25 derajat Celcius, 298 Kelvin, dan pressure-nya 1 atmosfer. Hati-hati kalau tulisannya kayak gini. Tidak ada coretnya, berarti pada temperatur T. Kalau pada temperatur T berlaku rumus yang di bawah ini, Della. S pada temperatur T adalah S pada standar yang sudah dihitung pada soal 1225. Ini tugasnya Anda. Bagaimana menghitung ini? Pelan-pelan, Nak. Hitung delta CP-nya dulu. CP-nya pasti diketahui. Bener aja diketahui. CPO2, CPSO2, CPSO3. Nah, Anda hitunglah delta CP. 2 mol miliknya siapa? SO3. 24,3 sampai ini. Masukin jret. Dah. Dikurang 2 kali SO2. 2 kali SO2 49 jret. Dikurang O2 2572 jret. Kumpulkan ini kali ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Kalau udah ketemu angka-angka ketemu angka, T ketemu T kuadrat ketemu T kuadrat, yang ini nggak ada T kuadratnya ya, yang si siapa ini? 49,7, SO2 nggak punya T kuadrat. Maka Anda punya kumpulannya, delta CP. Ingat, ini belum diintegralkan, baru delta CP doang. Barulah Anda masukkan rumus ini ke sini.
Ini integral juga dari 298 ke 500. Delta CP pindah ke sini. Jret. Ingat rumusnya. DT per T. DT per T. Ini yang kamu tanyakan, Dela. Nah, Iya, Prof. perhatikan, Dela. Ini ada angka saja. Ini ada T. Ini ada T kuadrat. Integral dalam kurung. Satu-satu kita pecah, Dela. Ini dulu. Ini berarti DT per T. Ini berarti integral dari 298 sampai 500 minus 76,4 DT per T. Ditambah integral dari 298 500 174,86 kali 10 pangkat min 3 T DT per T. Dan integral 298 sampai 500 minus 771,99 kali 10 pangkat min 7 T kuadrat DT per T. Begitu artinya, Del. Kalau begitu artinya, berarti satu dulu ini dia bahas. Minus 76,4 ln 500 dibagi 298. Ini untuk ini. Yang untuk ini, T dikurangin T. Dibagi T. Habis. Berarti tinggal 174,86 10 pangkat min 3 500 dikurangin 298. Kemudian yang ini, kenapa minus kok menjadi positif? Ini minus teman tetap minus. Ini angka 2 kan integral aja biasa. Berarti menjadi setengah. Ini kan T kuadrat. Dicoret sama ini tinggal T kan. T kuadrat sama ini tinggal T. T diintegralkan kan setengah T kuadrat. Setengah T kuadrat. 500 kuadrat 2. Jadi ketemu. Paham, Del? Alhamdulillah paham, Prof. Berarti lente itu ketika si minus 76,4-nya itu nggak punya T ya, Prof ya? Iya, nggak punya T. Jadi ini kan cuma angkanya gini, Del, 76,4 DT per T, integral. Integral seperti itu, seperti DT itu kan lente, Del. Gini. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Integral seperti DT itu apa, Del? Dari T1 sampai T2. Ini apa, Del? Integral dari T1 sampai T2 seperti DT. Sama dengan apa? Ln T2 dibagi dengan T1. Oke? Ya, Pak Heki. Oke, Prof. Pak Heki, raise hand, kenapa? Oh iya, izin Prof. Tadi dijelaskan kalau simbol yang pangkat nggak kecoret itu kan dalam keadaan STP, Prof ya. Ya. Apabila dicoret berarti dalam keadaan T tertentu. Ya. Masih ada keadaan kemungkinan lain nggak, Prof? Enggak, cuma dua aja. Oh, Jadi dua. pertanyaan yang bagus ya, Bang Haki. Gini, kamu turunkan dulu tangannya. Udah, Ibu lagi jawab. Jadi gini, setiap suatu keadaan, kalau dia bekerja pada keadaan standar, itu pasti pakai ada coretnya. Di luar itu dikatakan T. Di luar itu dikatakan T. Ya. Nah, T-nya tergantung. Di soal tadi kan minta temperaturnya itu ada yang aneh juga sih di sini. Ini 504 kan? Ya, Anda lihat 504 kan, Nak? Tapi Anda lihat di sini 500. Mana yang benar? Ini juga 298 sampai 500. Jadi ini ignore ya. Ini harusnya tipe ini 500 doang aja. Nggak pakai 4. Anda harus jeli ya. Ini buku ini banyak sekali koreksi menurut saya. Paham ya, Pak Haki? Ya, Prof. Makasih, Prof. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, saya close nih. Oh iya, Anda sudah foto soal-soalnya belum? Saya
saya akan sebentar. Izin Prof. Hah? Sepertinya file yang ini tidak tertera di G Drive Prof ya? Nggak ada, emang nggak ada. Kan kemarin saya bilang ini saya foto aja. Kalau kamu butuh di foto aja. Saya nggak bagikan. Iya Prof. Ini kamu butuh nggak? Kalau butuh saya ulang dari depan fotoin. Boleh Prof. Perlu Prof, perlu. Oke. Ntar saya bersihkan dulu layarnya ya. Harusnya tadi waktu saya jelasin itu kamu bisa foto-foto tuh. Yang ada yang saya bahas aja ya, sebentar. Saya kecilkan biar full satu layar. Iya, ini boleh. Kalau sudah bilang ya. Sudah? Sudah, Prof. Sudah Prof. Sudah, Prof. Sudah. Itu berarti ke sini lanjutannya, Nak. Ini ke sini lanjutannya. Ini saya kecilin dulu biar satu layar aja. Bentar. Nah. Tapi main plusnya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Di sini Siap, banyak Prof. masalah ya. Saya rasa Anda tadi udah nyatet kok yang saya bahas. Oke. Kemudian ini juga Nak. Ini tahap 4-nya. Sudah? Sudah Prof. Sudah, Prof. Ini boleh? Ini hanya untuk rumus yang ini aja. Oke. Nah, ini Anda boleh. Ini boleh. Sebentar. Iya, silahkan. Sudah? Sudah Prof. Sudah, Prof. Ini silahkan. Cuma ini salah ya. Kalau ini CV berarti ini P2 dibagi P1. Ini CP berarti ini V2 dibagi V1. Sudah Prof. Oke. Ini Nak, boleh. Sudah? Sudah Prof. Ini tadi saya bahas nggak? Oh, nggak apa-apa. Oh iya saya bahas kok, saya bahas. Ya ini berarti Nak lanjutannya. Silakan. Sudah? Nah ini silahkan. Ini biar zoom ini aja gede. Nah. Ini yang P campuran tadi, logam sama air. Dicari P-nya dulu, habis itu dicari delta S-nya. Sudah? Sudah. Kemudian ini dia. Nih, soal yang 1225. Sudah? Sudah. Nah, ini dia. Sebentar. Saya pasin. Kebanyakan. Bentar ya. Masya Allah. Ya. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Prof. Ya, saya akan tutup dulu sebentar. Nah,
anak-anakku sekalian, saya pesan kepada Anda nanti ujiannya adalah offline